Sudah ya. Eh, saya ini host, saya beri ke Mbak Naomi untuk itu. Oke, itu tadi sekilas terkait pertemuan sebelumnya. Jadi asersi kalian untuk keseragaman pengelompokan menggunakan 3 kategori tadi. Nanti kalau sudah sering dengan waktu, kalian nanti akan ketemu sendiri nanti ya untuk bagaimana menggabungkan beberapa asersi. Tapi untuk sementara kita menggunakan pengelompokan 3 kategori tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu terkait perencanaan audit. Tapi sebelumnya saya ingin memberi gambaran tahapan audit itu apa saja sih. Jadi kalau kalian baca, mungkin sudah ada yang sempat baca-baca bukunya Arens, mungkin ada juga referensi kita bukunya Hayes, ada juga beberapa referensi seperti apa namanya IAP itu punya approach sendiri yaitu Atlas. Tapi saya nggak bahas per detail untuk semua itu. Kalau untuk bukunya Arens, saya sudah sempat share, silahkan kalian baca-baca. Di sana ada. Tapi saya di sini ingin menyampaikan bahwa secara umum, audit itu dikelompokkan 4 tahap. Yang pertama, atau kalau bahasa saya lebih suka mengelompokkan menjadi 3 tahap sebenarnya. Yang pertama perencanaan. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Kalau bahasanya saya ini sini plan, pelaksanaan do. Yang ketiga evaluasi dan reporting, report. Jadi kalau dikatakan audit ya cuma 3 ini saja. Kalian rencanakan, kalian laksanakan, kalian laporkan. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan di fase perencanaan? Yang pertama, di perencanaan itu kita lihat dulu, kita terima atau tidak penugasan. Itu yang pertama ya. Client acceptance. Ini maksudnya kita nerima atau tidak penugasan. Kenapa sih kok kita harus terima atau tidak penugasan? Nah, nanti kita bahas. Emang boleh kita nolak penugasan? Nah, ini nanti kita bahas ya. Ini karena auditor itu harus independen dan objektif. Yang pertama adalah di situ. Kita tentukan kita terima atau tolak penugasan. Kemudian yang kedua, di perencanaan, kita nanti bicara menyusun perencanaan itu sendiri. Apa yang di dalamnya nanti kita bahas. Baru setelah perencanaan kita masuk ke pelaksanaan. Nah, auditor kan sebenarnya nguji asersi, kan? Itu aja kerjaannya auditor. Jadi di DU, pekerjaan auditor itu adalah menguji asersi dengan apa? Dengan mengumpulkan bukti. Nah, itu aja. Jadi kalau bahasanya klien ngomong apa, buktinya mana. Nah, itu tugasnya auditor di situ. Baru yang terakhir kita membuat laporan atau menyampaikan opini atas hasil pelaksanaan tugas kita. Jadi audit itu sebenarnya sesimpel itu. Cuma nanti kita uraikan jadi banyak kan itu. Tapi sebenarnya konsepnya itu saja. Rencanakan, lakukan pengujian apakah asersi benar atau tidak, dengan apa? Dengan mencari bukti, menemukan bukti, kemudian laporkan atau berikan opini atas hasil pengujian kita. Itu yang dilakukan oleh auditor. Oke, bisa dipahami sampai sini tahapan audit? Ya, saya ini ya perlu menekankan kalian jangan terpaku sama hafalan. Pokoknya saya ingin nanamkan konsepnya saja di sini. Nanti jawaban kalian silahkan bisa bermacam-macam. Yang penting konsepnya betul. Kalau saya prinsipnya di situ. Ya. Nah, di sini ini sebagai penunjuk saja. Ini berdasarkan bukunya Hayes seperti ini pembagiannya. Berikutnya ini ada berdasarkan bukunya Arens. Ini pembagiannya kan sama di sini. Kita lihat mulai dari tahap perencanaan, di sini ada pelaksanaan, test of control, substantive test, ini analytical procedure dan test detail of balances. Ya intinya ini pengujian ya. Kemudian di sini report. Ya sebenarnya ya tadi kelompoknya sama. Kemudian ini yang menurut pendekatan Atlas yang di IAP
Di sini istilahnya bisa beda-beda. Kalau kalian di sini apa? Praperikatan ini sama dengan apakah kita lanjut menerima penugasan atau tidak, kan itu sebenarnya gitu. Ini kan intinya menerima penugasan atau tidak. Risk assessment intinya perencanaan, ya kan? Perencanaan apa? Menguji, menilai resikonya. Di sini pengujian pelaksanaan, ya. Di sebelah kanannya di sini penyelesaian, di sini adalah reporting. Intinya sama ya. Jadi intinya ini hanya pengelompokan saja, tapi sebenarnya substansinya isinya sama. Tentukan terima atau tidak penugasan, lakukan perencanaan, lakukan pengujian dan pengumpulan bukti, dan laporkan hasilnya. Kan itu saja ininya. Intinya itu ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam tahap perencanaan. Ya. Apa sih yang kita lakukan di dalam perencanaan? Ya tadi, intinya ada di sini yang pertama ya, saya tulis saja biar mudah untuk kalian ingat-ingat. Yes or no. Accept assignment. Apa namanya? Maksudnya ya atau tidak, terima atau tolak penugasan. Itu yang pertama di perencanaan ya. Apakah kita terima atau tidak penugasan di sini ya? Atau klien, sorry, ini jangan assignment biar lebih singkat. Saya ganti aja ini. Accept klien gitu ya. Klien. Itu yang pertama. Yang kedua, understand client. And pahami klien dan lingkungannya. Yang kedua. Jadi kita gini, kita terima atau tidak klien. Kemudian pahami kliennya kita, kalau kita misalnya mau nerima, ya kita harus kenal, harus kita pahami. Betul nggak? Ya. Kan kalau kalian mau nikah, kalian tentukan dulu nikah atau tidak. Setelah nikah harus dipahami pasangan kalian. Sama seperti itu. Jadi logikanya sama. Nah, kemudian ketiga, di sini adalah prosedur analitis. 4, tentukan materialitas. 5, pahami, ini gado-gado bahasa ini ya, pahami risiko, dan pengendalian. Bukan pahami, ya oke, nggak apa-apa. 6, susun strategi. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah kita terima atau tolak klien kita dulu. Putuskan dulu kan. Kalau kita ternyata kita memutuskan menerima klien, kita pahami klien itu bisnisnya di seperti apa, lingkungannya seperti apa. Setelah kita memahami lingkungan bisnis dan lingkungannya, kita melakukan prosedur analitis. Nanti saya jelaskan prosedur analitis itu apa. Setelah itu kita perlu menentukan materialitas. Di sini nomor 4 dengan nomor 5, ini saya buat materialitas dulu, baru nomor 5 pengendalian risiko, pahami risiko dan pengendalian. Sebenarnya ini antara 4 dan 5 itu kalau di pelaksanaannya itu seringkali berbarengan. Karena antara materialitas dengan risiko itu sangat berkaitan, ya. Kita menentukan materialitas itu tergantung dari risiko juga. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, yang kelima pahami risiko dan pengendalian, baru yang keenam kita menyusun strategi. Kalau bahasanya itu menyusun rencana, ya. Strategi rencana itu di poin ke-6. Jadi yang poin 1 sampai 5 ini kalau bahasa kira-kira itu kita pahami situasinya dulu lah. Kira-kira seperti itu ya bahasanya. Jadi bagaimana kalian memahami situasi yang akan dihadapi, baru nanti di poin 6 kalian menyusun rencana
audit, atau di situ kalau kita sering kenal namanya program kerja audit, yaitu kumpulan prosedur ya. Kita prosedur-prosedur yang ada di dalam audit yang diperlukan untuk mendapatkan bukti, kita kumpulkan jadi kayak satu bundel, yaitu disebut namanya program kerja audit. Di sini nanti jadinya program kerja audit atau PKA. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai di bagian rencana yang nomor 1 kan ada menerima atau menolak klien. Biasanya faktor apa saja sih Pak yang dapat membuat seorang auditor menolak kliennya, Pak? Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi untuk auditor menerima atau menolak klien, nah ini saya siapkan di sini. Kan kalau auditor itu yang pertama, kita perlu tahu dulu klien kita itu kira-kira seperti apa. Kira-kira ujung-ujungnya apa? Kita sanggup atau tidak untuk melaksanakan penugasan itu. Jangan sampai kita itu menerima penugasan tapi ternyata kita nggak sanggup. Ya kira-kira seperti itu Mbak Indah. Apa yang menentukan kesanggupan kita atau tidak? Yang pertama, kita perlu pastikan integritas manajemen. Kira-kira nih, kalau kita masuk nih, manajemennya itu bisa kooperatif atau tidak. Jangan-jangan kita baru datang, misalnya manajemennya, Mas, tim Anda nggak usah kerja deh. Pokoknya saya minta tolong buatkan saya opininya unmodified. Pokoknya gimana caranya harus unmodified. Buktinya gimana? Kita tanya gitu. Wah, terus terang aja kami nggak punya buktinya. Kami nggak ada data dukungnya. Kami kalau boleh dikatakan sekarang ya tidak ada pelaporan, tidak ada ini. Ya sekalianlah sepaket minta tolong buatkan supaya rapi, supaya unmodified, diatur aja gimana caranya gitu. Nah, seperti itu kan integritasnya kita udah ragu nih. Ini jangan-jangan manajemen belum mulai kok udah minta tolong ke auditornya untuk istilahnya disulap, nah, kan gitu. Nah ini udah nggak betul ini. Kalau kita terusin, bisa-bisa kita bermasalah nanti. Jangan-jangan ini ada masalah hukum di belakangnya kan gitu. Ya kan gitu. Kalau auditor kira-kira gitu. Nah integritas manajemen kita ragukan. Informasinya bisa dari mana lagi? Tadi kalau ngomong langsung, atau kira-kira gini, kalian diminta mengaudit, dibayar oleh manajemen, kemudian kalian dapat info. Ini manajemen itu terkenal nih, ada kasus perusahaan ini habis ternyata ada info kalau perusahaan ini transaksinya transaksi penyelundupan narkoba. Nah, gitu. Kira-kira nih, kalau kalian diminta untuk membuat mengaudit laporan keuangan perusahaan yang bergeraknya di jasa ekspor impor narkoba gitu. Nah, kalian dapat informasi itu misalnya gitu. Kira-kira kalian terima atau tidak? Tidak, Pak. Ya. Misalnya seperti itu, ini ekstrimnya ya, tapi tidak selalu seperti itu. Ini cuma ekstrimnya itu ya. Nah, dari mana sumber informasinya? Dari macam-macam. Kalian bisa dari media sosial, dari koran, dari televisi, ataupun dari informasi sesama auditor sebelumnya yang pernah mengaudit di sana, itu bisa sebagai sumber referensi atas integritas manajemen. Banyak sumbernya ya. Kalau kita tidak meragukan, maksudnya tidak meragukan integritasnya bisa diyakini lah. Kita lanjutkan ke step berikutnya. Ada hal khusus atau risiko luar biasa atau tidak? Ini maksudnya risiko-risiko yang memang betul-betul di luar kendali kita. Misalnya perusahaan itu ternyata posisinya sekarang misalnya kalau ekstrimnya ya, kantor pusatnya di Afghanistan lagi perang gitu. Nah, itu kan resiko luar biasa yang di luar kendali kita. Ternyata kita nggak bisa itu. Atau misalnya ternyata perusahaan itu di Wuhan pas kondisi ekstrimnya di lockdown, kita nggak bisa mengakses ke sana. Oh ini kita juga nggak bisa melakukan audit misalnya gitu. Ya, ini ada hal-hal khusus yang resiko luar biasa.
Kalau nggak ada, kondisi yang normal-normal saja, kita bisa teruskan ke tahap berikutnya. Kita cek, kita punya sumber daya nggak di situ. Maksudnya sumber daya, saat ini kantor akuntan publik atau tempat kita bekerja, atau tim kita, saat ini sedang megang audit atau tidak. Kalau sudah kebanyakan, kan nggak mungkin kita megang lagi. Seperti itu kira-kira. Ya, ada orangnya nggak untuk melaksanakan penugasan itu. Kalau nggak ada, ya jangan kita terima. Tapi kalau ada, baru kita lanjut ke berikutnya. Kita cek, kita independen atau tidak. KAP itu kantor akuntan publik ya. Maksudnya tempat kita, KAP kita atau tim kita independen atau tidak. Maksudnya independen, kira-kira nih perusahaan itu jangan-jangan direktur utamanya itu istri kita misalnya gitu, atau suami kita. Kira-kira kita independen nggak kalau melakukan ini, melakukan audit misalnya. Tidak. Enggak, Pak. Atau pertanyaannya, kita pernah bekerja di sana atau tidak gitu. Kalau kita pernah bekerja di sana, sudah berapa tahun sebelumnya? Kalau masih tahun kemarin kan berarti masih periode yang kita audit adalah hasil pekerjaan kita. Itu kan juga tidak independen. Ya pilihannya mau ganti orang, kalau nggak ada orang ya kita harus tolak. Itu kondisinya ya. Jadi inilah yang menentukan apakah kita nanti menerima atau menolak klien. Baru kalau kita ternyata kita putuskan terima, kita membuat namanya nanti surat perjanjian. Maksudnya kontrak kerjasama atau kita mengikat perjanjian antara klien kita dengan kita selaku audit ya. Ini kalau di KAP ya prakteknya seperti ini. Nah nanti kalian konsep ini kalau di pemerintahan nanti kemungkinan kalian tidak akan melaksanakan seperti ini. Karena kalau di pemerintahan kan mandatori ya, kalau audit laporan keuangan, BPK kan wajib ya. Nggak ada alasan terima atau tolak kan. Kalau di BPK. Paling kalau di kita di pemerintah, nanti bicaranya di sini. Apakah ada sumber daya memadai dan apakah independen? Maksudnya bisa jadi kita kalau auditornya tidak independen, karena ada hubungan family, maka kita hanya ganti orangnya saja. Tukar orangnya saja atau tukar timnya saja. Kalau di pemerintah seperti itu. Tapi kalau di swasta, di private, kita bisa memutuskan untuk menerima atau menolak penugasan. Itu ya, bisa dipahami, Mbak Indah? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mas Husnul. Yang mengenai integritas manajemen tadi, Pak. Kalau misalkan memang integritas manajemen itu udah diraguin gitu, Pak, udah kita tahu ragu, kenapa nggak kita audit aja, Pak? Karena kan kalau misalkan kita audit kan bakal mudah tuh, Pak, untuk laporan opininya mungkin bisa kita kasih TMP gitu, Pak. Lalu untuk yang kalau misalkan memang integritas manajemen ini udah diketahui, misalkan semua kantor akuntan publik, kalau misalkan dia suka melobi-lobi kita, berarti ada kemungkinan perusahaan itu nggak ini, Pak, nggak bisa diaudit sama siapapun, Pak, atau ditolak sama semua KAP gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Husnul. Pertanyaan bagus ya. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Konteksnya di sini ini adalah sektor private. Sektor private itu antara KAP atau penyedia jasa audit, penyedia jasa asuransi. Ya, kita kan kalau di KAP ada penyedia jasa asuransi, penyedia jasa yang memberikan keyakinan. Dengan klien itu hubungannya itu setara, hubungannya kerjasama. Beda dengan seperti kalau di pemerintah antara BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengaudit kantor-kantor pemerintahan yang ada. Apabila ada indikasi, BPK langsung turun tangan, diundang ataupun tidak diundang akan datang, gitu ya. Kalau BPK ya, karena dia kewajibannya adalah mengawal, memastikan keuangan negara. Nah, kalau di swasta, KAP itu harus diundang, dia nggak bisa ujuk-ujuk datang. Karena KAP itu nanti dia akan menerima fee pembayaran dari si klien itu. Walaupun besaran fee-nya itu sudah diatur di standar, supaya independensinya terjaga. Tapi yang bayar itu dari kliennya. Jadi KAP itu nggak punya kewenangan ujuk-ujuk datang, tanpa adanya kerjasama atau diundang, dia langsung meriksa, itu nggak ada ini.
Selain nggak ada kewenangan, nggak ada yang membayar. Siapa yang bayar KAP-nya? Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama ya kalau di swasta. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu ternyata integritasnya diragukan? Ini kembali, sebenarnya pilihan yang saya tampilkan di sini, ini kembali ke kemampuan KAP-nya. Misalnya KAP melihat integritas manajemennya diragukan, tapi dia merasa, walaupun diragukan, saya sanggup nih. Saya sanggup untuk melaksanakan tugas itu, ya silahkan masuk gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan itu memang benar-benar boleh dikatakan nggak berintegritas, manipulasi keuangannya luar biasa gitu. Nah, apakah KAP nggak ada yang mau masuk? Belum tentu. Bisa jadi ada KAP yang mau masuk, tapi yang penting adalah KAP tersebut bisa menjaga independensinya dia dan objektivitasnya dia. Sehingga laporannya nanti yang dihasilkan, kalau memang perusahaan itu ditemukan ada salah saji yang material, ya pilihannya tidak wajar, ataupun nanti kalau dia tidak sampai dapat akses data, dia akan menyatakan disclaimer misalnya seperti itu. Itu akan seperti itu. Itu yang perlu dijaga di sini. Sebenarnya di sini pilihan ini terima atau tolak klien itu yang menentukan di sini keputusan akhirnya adalah kemampuan kita untuk menghadapi situasi. Kemampuan KAP untuk menghadapi situasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Dan satu lagi, kalau sampai perusahaan itu memang benar-benar tidak berintegritas dan tidak ada KAP yang mau mengambil penugasan di sana, ya perusahaan itu kan otomatis akan bahasanya itu tereliminasi dengan sendirinya. Karena laporan keuangannya pasti nggak ada yang memberikan ini kan opini kan, masyarakat ya nggak ada yang percaya dengan perusahaan itu akhirnya. Akhirnya perusahaan itu akan hilang dengan sendirinya gitu, ditelan zaman kan gitu, karena nggak ada yang memberikan keyakinan gitu, sehingga sahamnya mungkin nggak laku atau dan sebagainya gitu. Itu ya kira-kira. Oke. Ini terkait keputusan tadi yang ditanyakan Mbak Ida. Ya. Kemudian ini, bisa jadi kita memutuskan menerima atau menolak itu atas melanjutkan dari penugasan kita sebelumnya. Jadi kan bisa saja kita tahun depan kita mengaudit yang sama sekarang gitu, karena mereka mungkin klien kita puas dengan kinerja kita misalnya seperti itu. Saya turunkan dulu ya. Nah, tadi kalau kita untuk menerima klien yang baru, kita lihatnya dari info di publik yang tadi saya cerita, di internet, di media sosial, dari auditor-auditor yang sebelumnya, cari info gitu. Tapi kalau kita tinggal melanjutkan saja, ya sudah, kita tinggal buka dokumen permanen file. Maksudnya dokumen permanen file apa? Itu dokumen-dokumen yang kita peroleh yang sebelumnya, yang kira-kira itu walaupun berubah tahun itu tidak berubah. Kecuali kalau ada update, misalnya apa? Akta pendirian perusahaan, ya itu kan tetap ya, seperti itu ya. Kemudian struktur organisasi, ya kira-kira seperti itu. Dan yang kedua, kita pastikan independensi. Ini bicara putuskan terima atau tolak klien. Itu yang tahapan pertama ya. Kemudian yang berikutnya kita perlu pahami klien, bisnisnya klien di mana dan industrinya seperti apa. Itu perlu kita pahami. Jadi nanti karena akan berbeda ya. Kita mengaudit perusahaan yang sifatnya dia manufaktur. Kemudian perusahaan yang sifatnya dia penjualan atau perusahaan sales, ya, atau perusahaan itu kalau kalian lihat perusahaan yang orientasinya profit, mencari keuntungan, dengan kalau kita mengaudit yayasan yang non profit, ya, kira-kira nanti ukurannya apa? Misalnya kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang dan jasa itu, ukuran perusahaan kita bisa menggunakan profit sebagai ukuran standar kinerjanya dia. Tapi kalau yayasan yang non profit, masa kita menggunakan profit sebagai ukuran kinerjanya, kan tidak. Atau ukuran standar nanti misalnya kita mau menghitung resiko untuk materialitasnya, kita nggak mungkin menggunakan profit. Bisa jadi kita rujukannya basisnya menggunakan aset,
yang dimiliki ataupun basis yang lain. Nah, ini sebentar, saya kecil dulu. Nah, di sini kita memang di standar 315 khususnya kita diminta untuk memahami bagaimana bisnisnya klien dan lingkungannya. Tujuannya apa? Kita untuk bisa menentukan risiko apa yang ada yang dihadapi oleh klien kita. Dan risiko termasuk juga risiko salah saji material atas laporan keuangan. Jadi misalnya gini, kalau kita tahu bisnis klien kita di bidang misalnya penjualan, ya, kira-kira kalau pada saat kondisi COVID seperti ini, di mana penjualan menurun, kemudian ada pembatasan social distancing, itu kan pasti kita langsung muncul naluri ya, kalau bahasanya auditor itu boleh katakan skeptisme kita, benar nggak sih penjualannya? Kok pada saat kondisi pada social distancing logikanya penjualannya turun. Di sini kalau di laporan keuangan ternyata penjualannya naik. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa dapat dari mana? Pengetahuan itu, yaitu dari pemahaman atas proses bisnis. Jadi kalau kita paham proses bisnis, kita akan tahu logikanya pada saat kondisi-kondisi tertentu, harusnya akun-akun ini akan seperti apa. Itu kita akan mendapatkan pemahaman itu. Nah, inilah yang perlu kita manfaatnya dari kita memahami proses bisnis dan lingkungannya. Nah, ini dia. Memperoleh pemahaman yang baik terkait komponen-komponen berikut ini: industri, lingkungan eksternal, operasi proses bisnis, manajemen tata kelola, tujuan strategi klien, dan pengukur kinerja. Maksudnya apa? Yang pertama di pemahaman klien kita perlu tahu industrinya itu apa. Apakah dia misalnya perusahaan jasa, apakah dia perusahaan manufaktur, atau dia non-profit seperti yayasan misalnya gitu. Nah, ini kita perlu tahu nih, ya. Kemudian lingkungan eksternal. Perusahaan itu kalau misalnya sama-sama perusahaan dagang. Yang satu biasa menjual ke pemerintah. Yang satu jualnya ke swasta. Kalau di pemerintah aturannya kira-kira lebih ketat atau tidak? Lebih ketat ya kalau di pemerintah ya. Atau dia misalnya industrinya di perbankan, bandingkan dengan industri di penjualan retail. Kira-kira lebih ketat aturannya di bank atau di retail? Di bank. Di bank. Nah, ini otomatis kalau di bank, dia resikonya semakin tinggi atau semakin rendah? Semakin rendah. Rendah, Pak. Semakin rendah. Nah, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Nanti dikaitkan kemana? Kaitkan ke auditor kita. Jadi nanti kita pada saat melakukan audit, dengan kita pemahaman atas bisnisnya klien, auditor kita sudah biasa nggak dengan audit perbankan? Auditor kita baru atau pertama kali tidak dengan mengaudit perbankan. Kalau auditor kita baru pertama kali mengaudit perbankan, bisa jadi nanti kita akan menghadapi risiko yang lebih tinggi untuk pelaksanaan audit kita. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, di samping itu, nature-nya perbankan itu highly regulated, diatur secara ketat secara regulasi. Karena apa? Resiko melekatnya perbankan sebenarnya tinggi, tapi dia pengendaliannya bagus. Nah, tinggal nanti resiko akhirnya audit seperti apa itu dengan adanya itu. Jadi bisa mempengaruhi itu. Jadi ini nanti apakah lebih tinggi atau rendah nanti kita lihat konteksnya dengan pemahaman proses bisnis ini. Bagaimana kita menentukan resikonya tinggi atau rendah? Kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Saya sengaja belum bahas ini biar nggak pusing dulu kalian ya. Risiko audit kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Tapi di sini untuk memberi pemahaman, dengan pemahaman industri dan klien dan industrinya, kita akan bisa menentukan nanti risikonya. Itu ya. Kedua, operasi dan proses bisnis. Nah, ini tadi sama ya, kaitannya dia bergeraknya di bidang apa gitu. Dan nanti bagaimana
proses bisnis itu dijalankan, melibatkan siapa saja di sana, itu nanti ke sana. Kemudian manajemen dan tata kelola. Ini bicara ini, kalau bahasanya kalau manajemen tata kelola, mudahnya pimpinan perusahaan itu siapa saja sih isinya? Kira-kira integritasnya seperti apa? Independensinya seperti apa? Apakah ada hubungan keluarga antar pemilik perusahaan? Bagaimana struktur organisasinya? Ya, gitu. Apakah ini perusahaan ini posisinya ada di satu lokasi saja atau di banyak lokasi? Gitu. Misalnya kalau dia ternyata punya banyak cabang di seluruh Indonesia atau punya banyak cabang di seluruh dunia, itu kan beda risikonya nanti. Ya. Risikonya akan berbeda-beda. Antara perusahaan yang hanya di lokal saja atau multinasional akan berbeda-beda. Kemudian antara perusahaan yang manajemennya itu punya hubungan famili dengan manajemennya benar-benar independen akan berbeda. Gitu ya. Kemudian tujuan dan strategi klien. Nah, ini sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau perusahaan perdagangan misalnya penjualan itu strateginya ada yang menjual dengan harga terendah. Ada yang strateginya dia dengan diversifikasi jenis barang yang dijual. Kemudian ada yang strateginya dia pokoknya safety player ya, main yang aman aja. Pokoknya jual yang penting dia bisa bertahan dengan kondisi yang ada saat ini misalnya. Itu beda-beda ya. Ini tujuan strategi klien dan itu juga menentukan resiko nanti. Kemudian terakhir pengukuran kinerja ini cukup jelas ya. Bagaimana si klien kita itu mengukur kinerjanya mereka. Bagaimana mereka untuk menilai kinerjanya mereka itu nanti mereka punya ukuran-ukuran masing-masing. Dan itu sangat menentukan sekali resiko yang akan kita nilai nantinya. Ini sekedar pengetahuan saja, tapi intinya kita perlu paham si klien kita dan lingkungannya atau bisnisnya seperti apa untuk menentukan nantinya resiko. Ini sama tadi. Nah, tahap berikutnya kita masuk terkait materialitas. Ini yang penting ya. Jadi kalau kita tadi sudah memahami terkait kita memutuskan terima tolak klien kita, kemudian kita juga sudah paham nih klien kita itu bergeraknya di apa sih bidang usahanya dia, kira-kira beresiko atau tidak gitu. Nah, itu kita minimal sudah dapat pemahaman itu, baru kita nanti bisa menentukan yang disebut namanya materialitas. Nah, sampai sini ada yang tahu nggak materialitas ya itu apa? Sebelum kita masuk lebih jauh. Jadi tadi ya, kalau bahasa mudahnya gini, kalau saya mau nikah, tadi kita tentukan nikah atau tidak ya. Nah, itu kan biasa kan gitu. Kalau yang Muslim mungkin sholat istikharah dulu ya kan. Tadi yang poin 1. Setelah nikah kita kenali pasangan kita. Ya kita tahu nih pasangan kita itu marahnya kalau terkait apa gitu. Kan kita kenali nih risikonya apa, itu tadi yang poin kedua. Kira-kira seperti itu. Yang poin ketiga, materialitas. Selevel apa pasangan kita bisa marah? Nah, itulah yang disebut materialitas, kira-kira gitu. Nah, ada yang bisa menjelaskan materialitas itu apa? Jadi batasan itu tadi. Belum? Saya ini aja lah, buka ini. Ini ada gambar ya. Kalau kalian lihat di sini. Bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Siapa tadi? Mbak Aprili. Gimana, Mbak? Tadi putus-putus suaranya. Putus-putus ya, Pak? Iya. Sinyalnya emang lagi
Lagi ini ya, kurang bagus ya. Nggak bagus. Oke. Materialitas itu bahan pertimbangan kita untuk pengambilan keputusan. Ketik aja boleh nggak, Pak? Itu arahnya sudah betul, tapi belum pas, tapi arahnya sih sudah betul. Jadi yang disampaikan Mbak Aprili tadi, itu memang materialitas itu sangat ditentukan oleh nanti professional judgment. Kenapa? Nah, jadi kalau kita lihat laporan keuangan, ya, laporan keuangan, materialitas itu adalah semua hal ya yang kalau kita ada salah saji material, maaf, kalau ada salah saji yang nanti akan mempengaruhi keputusan reasonable user atas pemanfaatan laporan keuangan tersebut. Jadi kira-kira gini, saya buka di sini. Kata kuncinya di sini. Jumlah yang besar atau sebuah ukuran-ukuran tertentu ya, ini kalau bahasanya ukuran tertentu yang kalau ada penyimpangan, ada salah, ya di sini ya, ada salah akan mempengaruhi, nah ini kata kuncinya di sini, keputusan ekonomi, ya, dari siapa? Dari pengguna laporan keuangan. Jadi ada ukuran yang kalau salah akan mempengaruhi keputusan ekonomi dari pengguna laporan keuangan. Ini bahasanya reasonable person. Maksudnya pengguna laporan keuangan yang gimana? Yang kalau dia nggak ada info macam-macam itu, dia akan mengambil keputusannya seperti itu. Nah, keputusan ekonomi itu apa? Keputusan ekonomi itu bisa beli, bisa sell, bisa hold, ya. Membeli, menjual atau mempertahankan, kira-kira seperti itu ya. Jadi ukuran atau jumlah yang apabila terjadi kesalahan akan mempengaruhi keputusan ekonomi si pengguna laporan keuangan yang mendasarkan pada laporan keuangan tersebut, ya. Bisa dipahami materialitas? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jadi kalau bahasanya kita sama pasangan, ukuran seberapa sih yang bisa mempengaruhi pasangan kita akan menjadi marah atau tidak? Nah gitu. Kalau bahasanya batas toleransi pasangan kita akan menjadi marah atau tidak. Nah ini sama. Ini batas toleransi ukuran si pengguna laporan keuangan itu akan merubah keputusannya dia karena kesalahan tersebut. Yaitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ini kalau laporan keuangan ada kesalahan, ya, materialitasnya itu ditentukan batasnya. Itu kalau di atas batas ini, ya, itu dikatakan material sehingga si orang yang mengandalkan laporan keuangan tadi akan berubah, ya, berubah. Tapi kalau sepanjang tidak berubah, berarti itu masih di bawah angka materialitas atau tidak material, ya. Jadi batasnya itu cuma tadi, kira-kira kapan sih dia sampai berubah pikiran? Ya ini, batas materialitas itu. Kalau di atas batas itu maka akan berubah pikiran, kalau di bawahnya berarti dia tidak akan berubah pikiran, akan tetap saja. Berarti itu imaterial. Misal gitu. Kalau kalian ada salah saji di laporan keuangan senilai 100 atau senilai 10 juta. Kira-kira itu material atau tidak?
Tergantung, Pak. Yang bilang tergantung siapa tadi? Mas Zidan. Kenapa Mas Zidan tergantung? Tiap orang punya sudut pandangnya masing-masing, Pak, terkait dengan materialitasnya. Nah, Terkait dengan ukuran materialitasnya maksudnya, Pak. ukuran materialitasnya. Nah, kalau gitu auditor menentukannya gimana? Bingung kan? Iya, Pak. Jadi makanya di situ perlu professional judgment. Auditor itu akan menggunakan pengetahuannya dan pengalamannya untuk menentukan itu. Tadi, kalau misalnya ada salah sajinya 10 juta, kalau itu di perusahaan yang seperti kalau kalian tahu Indofood, tingkat dunia kan Indofood, omsetnya sampai triliunan lah. Kira-kira itu material atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau salah sajinya 10 juta, itu perusahaan itu boleh katakan warung lah. Warung dia omsetnya cuma penjualannya 100 juta per bulan ya. Kira-kira material atau tidak? Material, Pak. Material. Material. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti kita perlu tahu pengguna laporan keuangan siapa. Kemudian besaran tadi dari sifat bisnisnya, tadi kan pemahaman proses bisnisnya tadi digunakan ini salah satu menentukan materialitas ini juga. Jadi kita perlu tahu penggunanya siapa, kita perlu tahu bisnis dan lingkungan kliennya seperti apa. Coba kalau tadi seandainya kita cuma disajikan data, ini ada laporan keuangan, ada salah satunya 10 juta, kita nggak paham proses bisnisnya klien. Kira-kira kita akan bingung kan untuk menentukan. Ya, gunanya di situ tadi. Dengan kita mengetahui itu, kita akan bisa menentukan nanti berapa sih angka materialitasnya. Nah, di sini nanti saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menghitung materialitas. Tapi ini nanti ya, saya di sini nanti hanya mengajarkan teorinya saja. Untuk prakteknya nanti kalian perlu mengasah professional judgment kalian nanti. Karena ini butuh pengalaman untuk itu nanti. Nah, ini dia. Tadi saya beri contoh tadi, salah saji itu dapat dikelompokkan menurut ukuran size nilai yang tadi saya katakan tadi. Sifat nature-nya, apakah ini di perusahaan yang tadi kayak Unilever sifatnya multinasional, kemudian atau perusahaan yang hanya perusahaan warung retail, kan beda ya itu ya. Kemudian juga ukurannya tadi dibandingkan terhadap apa, ya. Omset perusahaannya kan juga beda-beda, itu juga menentukan kan. Kalau tidak signifikan kan juga tidak material kan gitu. Kemudian situasinya gitu. Kalau misalnya ada kesalahan terjadinya pada saat misalnya ada perbedaan pengakuan dan sebagainya, misal pada saat kondisi COVID dengan pada saat kondisi tidak COVID itu juga akan berbeda nanti situasinya. Ya itu ya. Nah, oleh karena itu bukan angka mutlak, tapi kita harus menggunakan professional judgment. Nah, professional judgment ini bukan berarti kita hanya ngira-ira, tapi harus berdasarkan, kalau kemarin apa? Kompetensi pengetahuan, dan pengalaman. Kemarin kan kita sudah sempat bahas ya, kalau professional judgment itu apa. Itu dua hal ini yang harus kita perhatikan nanti. Nah, materialitas sendiri nanti itu akan digunakan di fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan fase pelaporan. Maksudnya apa? Di perencanaan nanti kita akan menentukan materialitas awal. Tapi seiring dengan progres audit, dengan pelaksanaan audit atau proses audit, di akhir kita akan nanti mengecek kembali apakah materialitas yang kita tetapkan di awal sesuai atau tidak. Kita nanti dicek lagi di akhir. Jadi nanti atau sebelum kita menyusun laporan, kita akan memastikan kembali materialitas yang kita hitung di awal itu sesuai atau tidak. Itu nanti akan dicek kembali. Jadi materialitas itu bukan angka absolut ya, itu nanti akan bisa jadi berubah. Nah ini nanti sebelum break 5 menit, saya ingin menyampaikan satu nih. Hubungannya risiko dengan materialitas. Nah ini saya mau nanya nih.
Kalau list of material misstatement atau ROM atau ada salah saji material bukan tinggi, tinggi, kira-kira materialitasnya harus tinggi atau rendah? Kalau ini ada apa namanya, salah sajinya tinggi, kalau kita menemukan indikasi nih, oh, ini kira-kira kelihatannya banyak banget salah sajinya nih. Kemungkinannya perusahaan ini kita akan menemukan banyak kesalahan nih. Karena kita tahu nih perusahaannya laporannya juga nggak beres lah gitu. Kira-kira materialitasnya kita tentukan rendah atau ini? Atau kita tahu nih katanya auditor sebelumnya nih kalau perusahaan ini terkenalnya kalau bikin laporan nggak rapi, sering ada yang kelewat lah. Gitu. Nah kita udah tahu nih ini bakal bermasalah ya. Kira-kira itu kita materialitasnya kita tinggikan atau kita rendahkan? Tinggi ya Pak. Tinggi. Tinggi. Iya. Iya, sepertinya Pak. Nah, hati-hati ya. Ini nanti. Jadi gini, kalau kita menemukan resikonya tinggi, nah ini gambaran gini. Saya kasih bundar-bundar kuning ini adalah resiko, ya. Resikonya tinggi kan berarti banyak nih ya. Kemungkinan banyak salah saji material, betul nggak? Ya, yang saya gambarkan yang tinggi itu yang ini ada gelas, salah saji materialnya banyak. Kalau kalian melakukan audit laporan keuangan, kalian pasti pengen sebanyak mungkin salah saji material itu dibuang atau ditemukan oleh auditor supaya disingkirkan, betul nggak? Kita kalau bisa kita menemukan sebanyak-banyaknya, kita singkirkan biar sisanya itu tinggal sedikit, betul nggak? Betul Pak. Betul. Kalau kita pengen menemukannya semakin, ini kan kalau ini saya buat rata nih ya, rata, ini batas materialitasnya kita buat rata, yang di atas otomatis kita buang, betul ya? Kita buang, kalau kira-kira materialitasnya kita buat sama, yang nyisa di bawah, pada saat selesai kita audit, masih banyak kesalahan apa enggak? Banyakan mana? Yang tinggi masih banyak kan? Kalau kita pengen buat menjadi rendah, sisanya ini, seperti yang di sebelah kiri, ya, materialitasnya kita kira-kira kita naikkan atau kita turunkan? Turunkan, Pak. Turun, Pak. Turunkan. Jadi semakin tinggi resiko, materialitas kita turunkan. Bahasanya seperti ini. Kalau kalian ngelihat ada banyak kesalahan, kalian akan memberikan toleransi sama-sama toleransi 10% atau kalian turunkan toleransi kalian menjadi cuma 2%. Kalau ada banyak kesalahan, biar kesalahan yang sisanya sedikit, otomatis pasti kalian turunkan toleransi kalian cuma 2%. Supaya 2% dari kesalahan yang sisanya cuma sedikit, betul nggak? Jadi supaya sisanya ini nggak banyak. Supaya ini misal biar sisanya 1, 2, 3, 4, 5, cuma 35. Kalau kalian naikkan materialitasnya, maka sisanya akan masih banyak kesalahan yang tersisa di sini. Kalau banyak kesalahan yang tersisa, orang bertanya, loh ini kok udah diaudit kok masih banyak kesalahan sih? Di laporan keuangan masih banyak salah saji materialnya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ini berarti auditornya ngapain nih? Tidur apa merem kan gitu. Berarti nggak ada yang ketemu sama auditor cuma 1, 2, 3, 4, 5 ini aja gitu, ya kan? Nggak ada, berarti kan nggak, auditor menemukan nggak banyak, harusnya diturunkan. Supaya yang di atas ini kebuang, ditemukan oleh auditor sehingga diperbaiki oleh klien kita. Kira-kira seperti itu. Bisa dibayangkan nggak? Bingung masih? Masih bingung, Pak. Izin bertanya, Ya, bagaimana?
Berarti kalau misalnya semakin tinggi materialitasnya, bukti auditnya semakin tinggi, Pak. Semakin banyak yang diperlukan. Jadi kalau materialitasnya itu semakin tinggi, ya angka materialitasnya itu semakin tinggi, berarti toleransi auditor itu semakin longgar. Jadi bahasanya gini, kalau kalian materialitas atas aset itu hanya 10.000 atau 100.000 dibandingkan kalau materialitasnya 1 juta rupiah. Kan lebih tinggi materialitasnya 1 juta rupiah. Itu kira-kira kalau kalian menemukan kesalahan, itu lebih longgar auditor yang mana tuh? Yang materialitasnya 10.000 atau yang 100.000 atau yang 1 juta? Yang 1 juta. Nah, lebih 100.000 ya. longgar kan? Lebih longgar kan itu. Berarti auditornya kalau ada ketemu kesalahan 900.000, cincailah. Masih di bawah 1 juta. Buat auditor yang tadi materialitasnya 1 juta. Tapi kalau auditor yang materialitasnya 100.000, 900.000, wih, banyak banget nih salahnya nih. Ini berarti bermasalah gitu. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nggak? Jadi makin tinggi materialitas, itu auditornya itu makin longgar. Jadi kalau materialitasnya misalnya 100 juta, berarti kalau ada kesalahan yang nilainya 50 juta, auditornya cicai. Alah 50 juta mah uang kecil, nggak apa-apa lah. Nggak usah dijadiin temuan, ya kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada auditornya itu materialitasnya rendah, dia materialitasnya hanya 10 juta, ada ketemu kesalahan 50 juta, waduh, ini 50 juta salah ini, gede banget. Ini harus diperbaiki. Kamu klien, tolong ini diperbaiki supaya laporannya bisa unmodified. Kalau nggak diperbaiki ya kita bikin tidak wajar misalnya. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Jadi itu ya, ini penting ini. Ini saya sengaja memberi gambaran ini supaya kalian nggak bingung, nggak bolak-balik. Ingat materialitas itu batas toleransi. Ya, toleransinya nanti menentukan ini kira-kira salahnya itu bisa diterima atau enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau materialitasnya itu ditetapkan tinggi, itu auditornya lebih longgar. Oleh karena itu, logikanya kalau resiko salah sajinya tinggi, makin tinggi resikonya, auditornya harus semakin ketat atau semakin longgar? Apa? Semakin ketat. Kalau semakin ketat, toleransinya diturunkan atau dinaikkan? Dinaikkan, Pak. Toleransinya. Kalau semakin ketat, toleransinya Diturunkan, Oh, Pak. materialitasnya turun, Pak. Diturunkan, Pak. Iya. Kalau makin tekan kan toleransinya harus semakin turun kan? Nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun gitu. Makanya materialitasnya harus diturunkan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya itu ya konsepnya itu. Oke. Sekarang biar agak dingin, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti saya baru beri contohnya untuk materialitas. Sampai ini ya 8=1/4 ya. Ya, biar ini diendapkan dulu ya.
Oke, kita lanjutkan kembali ya. Baik, Pak. Oke, jadi perlu diingat ketika resikonya semakin tinggi, resiko salah saji, materialitas kita atau toleransi atas kesalahan itu harus semakin kita turunkan, ya. Toleransinya harus semakin kita turunkan supaya resiko salah saji yang tinggi tadi itu bisa terdeteksi, ya kan gitu kan, supaya bisa terdeteksi oleh auditor. Oleh karena itu, kalau risk of material misstatement-nya tinggi, materialitasnya harus rendah supaya bisa terdeteksi. Jadi kalau apa namanya risiko tinggi, kalau auditornya yang tadi ada materialitasnya 100 juta dibandingkan dengan yang materialitasnya tadi hanya 10 juta, berarti yang materialitasnya 100 juta itu auditornya lebih longgar, ya. Dia lebih toleransi. Kalau ada kesalahan 50 juta masih diterima. Sebaliknya kalau auditornya yang tadi materialitasnya 10 juta, itu berarti auditornya auditor ketat. Ya. Kalau bahasanya dosennya dosen killer lah. Nggak ada toleransi, nilai di bawah itu langsung cut, nah gitu, seperti itu. Langsung jadi temuan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini gambaran ini ya, konsep materialitas. Tolong konsep ini diingat-ingat logikanya saja, yang penting logikanya jangan sampai kebalik-balik. Ya, karena ini nanti biasanya kelemahan yang ada itu karena nggak paham konsepnya, cuma ngafalin definisi yang ini tadi, menghafalkan ini, kalau jawab teorinya betul, tapi begitu pas di prakteknya seringkali salah. Nah ini yang tolong di kelas saya ini jangan cuma ngafalkan teorinya ini kalau kalian baca standar aja udah cukup lah. Atau ngutip standar udah ketemu jawabannya, tapi pemahaman ini yang penting. Ya. Pemahaman konsep materialitas itu seperti apa. Oke. Nah, ini silakan nanti kalian baca aja, ini tadi udah sempat saya singgung. Relatif, butuh professional judgment, nah gitu itu dibaca saja teori. Nah, nanti materialitas itu ada pengelompokannya. Ini sekedar pengetahuan saja, yaitu ada overall materiality. Jadi nanti kita lihat nih di laporan keuangan secara keseluruhan, toleransi kita berapa. Kalau misalnya satu laporan keuangan, toleransi ada kesalahan itu 100 juta. Tapi nanti kita juga bikin ada namanya performance materiality. Itu materialitas pelaksanaan. Pada saat kita melakukan pengujian kan kita per akun ya. Kalau pengujian kan kita cek per akunnya, kita cek toleransi kita berapa. Kalau tadi secara laporan keuangan misalnya 100 juta, apakah kalau kita ngecek cuma akun misalnya akun terkait persediaan atau akun misalnya terkait penjualan, toleransinya juga segitu atau kita turunkan. Nah, itu. Biasanya performance materiality itu kita buat lebih rendah daripada overall materiality untuk mengantisipasi. Karena kalau akun-akun dikumpulkan, kalau kita bikinnya sama, nanti secara total kan jadi lebih gede dari ini kan. Betul nggak? Kan ada akun aset, akun persedia, ada akun aset tetap, akun persediaan, ada nanti di situ ada akun utang dan sebagainya. Kalau misalnya dari akun persediaan ketemu ada kesalahan 10 juta, di akun aset tetap 10 juta ditambah kumulatif kan lama-lama jadi besar kan, bisa melampaui yang overall materiality kan itu. Makanya auditor itu harus bisa ngira-ngira nanti performance material itu berapa persen sih dari overall materiality supaya kalau di total itu nggak melebihi overall materiality. Kira-kira seperti itu. Makanya ini overall material itu di tingkat laporan keuangan, kalau performance itu di tingkat akun. Kalau ini bahasanya angka aman lah ya. Kalau kalian dikasih toleransi tadi misalnya, materialitasnya overall materiality-nya misalnya dikasih tadi auditornya 100 juta. Kira-kira nih kalau kalian melaksanakan audit, kalian buat amannya, kalian bikin pas 100 juta atau lebih atau kurang. Amannya kan dibikin kurang kan, dibuat misalnya toleransi kita karena maksimalnya 100 juta kita bikin toleransi 80 juta
Jaga-jaga nanti kalau kita ada salah-salah kelewat kita mengauditnya, nggak teliti, masih aman gitu. Kira-kira itu. Betul nggak? Kalau kalian misalnya sama dosen dikasih passing grade misalnya nilai minimal untuk lulus 6, kalian kira-kira ngejar lebih tinggi atau enggak? Pasti kan? Atau kalau kalian misalnya bukan ini ya, bukan jangan nilai 6. Kalau kalian untuk syaratnya lulus kelasnya AKSK, kalian boleh salah dalam ujian dari 10 soal, cuma boleh salah 4. Kira-kira, kalau boleh salahnya 4, kalian di pelaksanaannya, kalian ngejar salah 4 atau salahnya lebih kecil dari 4? 3, 2, atau 1? Lebih Kalian kecil, Pak. lebih kecil kan? Dari 4. Kecil, Pak. Pasti kalian tetapkan lebih kecil. Misalnya, oke lah, walaupun passing grade-nya dari kampus, salahnya maksimal 4, saya bikin untuk diri saya sendiri, performance kesalahannya itu maksimal 3. Nah, itulah yang disebut performance materiality. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menentukan, oh kalau ditentukan nih overall materiality-nya misalnya salahnya 100 juta, salah saji materialnya ya, otomatis kita di pelaksanaan kita nyari angka aman kan, kita bikinlah 80 juta. Biar nanti kalau auditornya ada ngantuk-ngantuk kesilap mata, salah-salah ada kesalahan kelewat itu, ya kelewat-kelewat ada 5 juta kan masih aman, nggak sampai 100 gitu. Tapi kalau kita bikin ini pas, ya 100 juta, auditor kan juga manusia. Bisa jadi pas ngecek ada yang ngantuk, ada yang kelewat, ada yang kesalahannya nggak ketemu lah gitu ya. Bisa jadi nanti ternyata ada 5 juta yang kelewat nih. Jadi 105, lewat kan dari ini kan, lebih dari ini kan. Berarti kan nggak bagus, lebih bagus kita nyari amannya, kita bikin aja sini 80 juta lah. Kalau ada kelewat-kelewat 5 juta masih di bawahnya ini. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya ini kita bicara logika ini ya, logika untuk ini ya. Oh, maaf. Jadi ini yang performance materiality dan overall materiality. Nah, definisinya nanti kalian silahkan baca ya, dibaca di buku referensi ataupun nanti saya sampaikan slide juga, di sana ada teori-teorinya. Apa itu performance materiality, apa itu overall materiality, silahkan kalian baca, tapi konsepnya ada tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ada trivial. Ya, ini kalau ini bahasanya tuh kayak inilah nyamuk yang lewat di depan kita lah. Nilainya kecil sekali sehingga cukup diabaikan. Nah, satu lagi yang mungkin perlu jadi catatan kalian ya. Materialitas ya, nanti itu ada materialitas yang boleh dikatakan itu tidak tergantung dari nilai. Walaupun nilainya kecil, tapi dia itu nanti bisa tetap menjadi material. Itu nanti analisanya kualitatif. Maksudnya kita nggak peduli nilainya berapa, tapi akan menjadi material kalau ditemukan kesalahan itu. Contohnya apa? Fraud. Fraud itu, walaupun nilainya kecil, kalau kita temukan adanya kecurangan, kita bisa menyatakan itu sebagai material kesalahannya. Ya, kan nggak ada toleransi sama korupsi sama fraud kan, kita nggak ada toleransi kan auditor kan. Kalau ketemu ada indikasi fraud, atau kesalahan yang diakibatkan oleh fraud, kita bisa langsung nyatakan itu sebagai material. Itu kira-kira seperti itu. Inilah yang disebut nanti tambahannya, ini tambahan aja ya, specific materiality. Ya, di luar dari ini, kalau ada specific materiality, itu bisa kita nyatakan material kalau misalnya nanti ada hal-hal tertentu yang memang kita merasa itu akan mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Ya kan kalau pembaca laporan keuangan baca ada fraud kan udah, ini nggak bener nih perusahaannya nih. Langsung dia kan berubah pikiran kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya mau paparkan bagaimana sih cara kita menghitung materialitas. Ya. Tapi sebelumnya sampai sini ada yang bingung nggak atau ada yang ditanyakan tidak? Sebelum saya lanjut ke bagaimana cara menghitungnya materialitas. Ini baru konsep materialitas tadi. Belum? Lanjut?
Pak. Oke. Nah, cara menghitung materialitas itu sebenarnya hanya tiga step ya. Jadi kalau masa lalu itu menghitung materialitas itu kayak ditetapkan oleh peraturan. Pokoknya materialitas itu sekian persen gitu. Ya itu diatur oleh regulasi. Tetapi seiring dengan standar yang baru, kita kan pakainya ISA sekarang ya. ISA itu lebih menekankan ke professional judgment. Yaitu standar SPAP lah, SPAP yang kita pakai sekarang lebih menekankan pada professional judgment. Nah, kita perlu menentukan yang pertama apa? Basis pengukuran. Bahasanya basis pengukuran, apa sih yang dimaksud basis pengukuran? Kita menentukan toleransi sebuah kesalahan, itu acuannya apa? Kalau tadi kita ngomong 100 juta, dapat angka 100 juta itu dari mana? Ya, kita perlu tahu asalnya. Nah, itulah yang disebut namanya basis pengukuran. Nah, basis pengukuran itu kita tahunya dari mana? Kita harus mempertimbangkan tadi pemahaman dari bisnis klien kita dan lingkungan klien kita. Kita perlu tahu. Misalnya gini, kalian diminta untuk menentukan materialitas perusahaan yang bergerak di bidang sales yang lagi untung dengan perusahaan di bidang sales yang laporan keuangannya rugi. Kira-kira kalian menentukan menentukan besarnya materialitas dari mana? Kan kalau kita pasti kan dari sekian persen dari profit, biasanya kan seperti itu kalau perusahaan ini. Jadi misalnya perusahaan tadi salesnya itu kalau yang untung tadi untung dia mendapatkan keuntungan 1 miliar, ya. Kan ya kalau laporan keuangan, si pengguna laporan keuangan pasti ngelihatnya kan besar keuntungan kan, menentukan dia mau investasi atau enggak kan, kira-kira gitu. Nah, kita tentukan toleransi kesalahan dari laporan yang disajikan di atas keuntungan itu, toleransinya misalnya 2%. 2% dari 100 juta. Berarti kira-kira berapa tuh? 2 juta ya, salahnya ya. Yang diterima kalau laporan keuangan itu ada kesalahan senilai 2 juta, itu di atas 2 juta dinyatakan material. Pertanyaannya, kan kalau perusahaannya untung pakai basisnya tadi profit atau income, ya, income-nya dari dari perusahaan. Kalau rugi pakainya apa? Emang bisa pakai itu? Oh, nggak ada ini ya, dia nggak untung, masa pakainya besar profitnya? Kan nggak ini. Atau kalau misalnya tadi gross margin misalnya gitu, kalau rugi masa pakai itu? Kan nggak mungkin. Nah, itulah yang disebut ini. Kita perlu tahu nih, apa yang drives company itu bergeraknya di bidang apa, kondisinya seperti apa. Yang tadi saya cerita, understanding business client and environment itu gunanya untuk ini. Ya, itu ya, yang pertama. Yang kedua, benchmark itu relevan, stabil, dan ada datanya enggak. Contoh gini, kalau tadi saya bicara perusahaan sales, kita bisa menggunakan basisnya keuntungan atau profitnya ya, gross margin ataupun nanti income-nya atau yang berbau-bau basis keuntungan ya, atau revenue itu. Kalau itu yayasan, kira-kira ada datanya nggak, data keuntungan? Maksudnya yayasan nyari untung kan non profit, ya kan? Kita nggak mungkin pakai itu keuntungan. Yang mungkin yang kita gunakan adalah misalnya ekuitasnya ataupun asetnya yang mungkin untuk kita gunakan sebagai basis pengukuran. Nah ini ya, apakah benchmark itu relevan, stabil, dan data tersedia, itu kaitannya ke sana. Dan dua hal ini, AB ini sangat ditentukan oleh pemahaman kita atas understanding atas client and business and environment-nya. Jadi pemahaman atas bisnis klien dan lingkungannya. Di situ menentukan. Jadi kita menentukan basis dulu. Nah ini ada contohnya, basis pengukurannya. Apakah pakai pre-tax income, EBIT, EBITDA, gross margin, revenues, operating expenses, equity, ataupun aset. Ini pilihan-pilihan. Dan ini rujukannya adalah biasanya masing-masing KAP
berdasarkan pengalamannya mereka sudah punya daftar basis pengukuran untuk materialitas. Ini biasanya seperti itu. Ini seperti kesepakatan bersama berdasarkan pengalaman yang selama ini basis pengukurannya adalah ini, besarannya adalah sekian persen sampai sekian persen. Ini adalah rule of thumb atau berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh KAP. Biasanya basisnya riset, biasanya seperti itu. Ya, ini gambaran saja. Ini tidak diatur di standar untuk ini. Di standar kalian nggak bakal ketemu untuk tabel ini. Ini adalah dasarnya pengalaman dan riset. Dan masing-masing KAP itu punya kayak bahasanya itu resep sendiri-sendiri. Risetnya itu seperti inilah. Mereka ini andalan mereka untuk menentukan karena ini professional judgment berdasarkan kompetensi dan pengalaman yang dituangkan di dalam tabel ini. Nah, kemudian di sini tentukan persentase nilai materialitas. Di sini kan ada range-nya ya, untuk 5-10%, kemudian yang ini 1-4%. Kita pilih yang mana? Pilih yang 5% atau yang 10%? Ini kita perlu memilih. Atau di tengah-tengahnya. Dari mana menentukannya? Dari resikonya. Nanti saya tunjukkan. Makanya tadi saya tunjukkan, kalau resiko salah sajinya tinggi, materialitasnya rendah atau tinggi. Nah, kan rendah kan? Toleransi harus semakin rendah, kira-kira gitu. Nanti menentukan dari situ. Nanti saya jelaskan berikutnya. Setelah itu baru kalau kita dapat persentasenya ini, kita dikalikan dengan nilai yang akan kita hitung. Misalnya 10% dari pre-tax income, nanti 10% dikalikan pre-tax income. Ketemulah di situ nanti angka materialitasnya. Kira-kira seperti itu untuk perhitungan. Hanya 3 langkah. Bagaimana cara menentukannya? Tadi menentukan benchmark-nya atau basis pengukurannya. Sini. Nah, ini ada tabel. Ini kalian nggak perlu hafalkan ya, yang penting mengerti saja. Jadi, dan ini untuk di ujian kalian nggak mungkin disuruh praktek menghitung materialitas dengan data-data ini, nggak mungkin. Tapi kalian akan ditanyakan bagaimana, bisa jadi ditanyakan bagaimana proses untuk menentukan materialitas, apa yang dipertimbangkan. Itu saja sebenarnya. Ini hanya pengetahuan saja. Ini maksud gambar ini, ya, maksud gambar ini. Misalnya, jadi menentukan materialitas basis pengukurannya ada yang berdasarkan earning atau berdasarkan pendapatan, earning base. Ada yang berdasarkan aktivitas, ada yang berdasarkan capital atau modalnya dia. Menentukan basis ini apakah berdasarkan keuntungan, atau pendapatan atau penerimaan, ataupun berdasarkan aktivitas, ataupun berdasarkan modal, itu ditentukan oleh tipe perusahaan yang kita audit. Selain tipe perusahaan, apakah perusahaan itu untung atau tidak. Jadi gambarnya gini, saya ambil, ada ini ya, ada spotlight-nya. Oke. Kalau perusahaannya untung, ya, yang kita gunakan basisnya earning base. Bisa pre-tax income, bisa earning yang dinormalisasi, bisa EBIT, EBITDA, ataupun gross margin. Silahkan kalian pilih nanti di sini. Tapi kalau perusahaan yang nggak untung, masa basisnya pakai ini sih? Ya. Basisnya ya dia pakai yang lain lah. Nggak ada datanya ini kan. Nggak mungkin pakai data keuntungan kan untuk materialitas. Nah, gitu. Kemudian kalau ini yayasan not for profit kan sama juga. Nggak mungkin kita pakai data keuntungan, nggak ada yang bisa kita ukur. Ya. Nah, kemudian kalau ini perusahaannya itu mature, udah perusahaan kawakan. Bandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri startup. Nah, kalau startup kan belum ada keuntungan, baru pertama kali berdiri kan, baru tahun pertama, nggak mungkin kita pakai ini juga. Otomatis kita pakainya asetnya, ataupun ekuitasnya, ataupun biaya operating expenses-nya misalnya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi maksudnya basis pengukuran itu, jadi kalau materialitas itu ngukurnya dari mana, basis pengukurannya itu ditentukan oleh karakteristik dari perusahaan yang kita audit. Kemudian berikutnya di sini saya gambarkan berikutnya ada ini.
Nah, ini peraturan tadi dari situ. Kemudian tadi, apakah kita mau pakainya yang ini kan ada ini ya. Tadi, kalau misalnya sepakat nih perusahaan kita mau ngitungnya pakai basisnya pengukuran pakai pre-tax income. Ya. Apa namanya? Mau pakai 5% atau 10%. Ya, ini kan range ya, ini ya tabelnya itu. Di sini penutupan materialitasnya kita berdasarkan resiko. Contoh nih, kalau perusahaan itu apa namanya? Kalau saya katakan di sini, pemegang sahamnya banyak, dengan perusahaan itu perusahaan hanya perseorangan, kira-kira resikonya lebih tinggi yang perusahaan pemegang sahamnya banyak atau yang cuma perorangan? Pemegang Pemegang sahamnya sahamnya banyak. banyak. Ya. Kalau tadi Ya, resiko Pak. salah sajinya lebih tinggi, materialitasnya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah. Lebih rendah, Pak. Ambil yang low end berarti. Lebih rendah ambilnya yang low end. Berarti kalau lebih rendah ambilnya yang kira-kira mendekati yang paling pendek, yang 5%. 5% dikalikan pre-tax income, misalnya pre-tax income-nya perusahaan itu setahun anggap aja 1 miliar. 5% dari 1 miliar berapa? 5 kali 1 miliar. Berarti kan 5 juta ya? 5 juta, 50 juta. 50 juta. 50 juta. 50 juta. Berarti materialitasnya adalah 50 juta. Kalau ada salah saji di bawah 50 juta berarti tidak material. Nah, kira-kira seperti itu cara ngitungnya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Jadi untuk itu ya, menentukan overall materialitas seperti itu. Jadi ini kira-kira cara menghitungnya. Kemudian di sini sama nih, ini macam-macam. Ada perusahaan itu kira-kira nih mau go public atau tidak. Kalau mau go public kan berarti kan dia akan semakin resikonya semakin tinggi gitu. Kemudian dia punya apa namanya utang yang ini nggak diperjualbelikan nggak? Dia dalam artinya utangnya banyak nggak? Makin banyak utangnya atau dia menjaminkan banyak, dia akan semakin lebih tinggi resikonya, betul nggak kan? Kalau yang perusahaan nggak banyak utangnya kan lebih ini. Kemudian lingkungan bisnisnya kalau semakin banyak perubahan, many changes, dia akan semakin tinggi resikonya. Otomatis di sini materialitasnya harus ambil yang toleransi rendah, betul kan? Di situ yang apa materialitasnya rendah. Ini logikanya seperti itu. Ini contoh cara menghitung untuk materialitas, ya. Jadi kalau ini anggap ini contoh ini ya, contoh gambar saja, contoh perhitungan ini. Mungkin saya biar kelihatan besar ya. Nah, ini misalnya gini. Perusahaan ini adalah perusahaan perdagangan, ya. Perusahaan perdagangan. Nah, kita tentukan nih basis apa namanya? Basis kan ini kan ada ini ada di neraca, ada laporan laba rugi, kan ada isinya total asetnya berapa, jumlah pendapatannya. Ini direkap ya, diumpulkan jadi satu dari antara neraca dan laporan laba rugi. Yang mana sih yang mau kita pakai sebagai rujukan? Nah, misalnya gitu ya. Mau earning base atau pakai aset atau ekuitas. Nah, kita tahu nih perusahaan perdagangan, kalau perdagangan kan tadi penjualan ya, posisinya lagi untung apa rugi nih? Untung apa rugi di sini? Rugi, Pak. Rugi. Rugi. Kalau rugi, mungkin nggak pakai pre-tax income? Enggak, Pak. Enggak kan? Di sini kan anggap yang rugi nih, break even loss, ya kan? Kan break even or loss making. Berarti kan nggak pakai pre-tax income kan? Yang bisa dimungkinkan kalau nggak revenues atau operating expenses, ya, atau yang di sini aset atau kalau nggak datanya. Tapi utamakan yang ada di sini dulu ya. Di sini kita lihat, oh, karena ini rugi, kan nggak mungkin pakai pre-tax income. Udah kita ambil aja deh, pakainya apa? Pendapatan, revenues. Di sini masukin pendapatan sebagai basis pengukuran. Betul nggak? Ini gambarannya. Nah, sekarang basis pengukuran.
kita lihat nih perusahaannya, kita pahami dulu bisnisnya. Dia di mana nih? Perdagangan, terus mencapai bla 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 dan seterusnya ya, kira-kira ya. Nah, setelah kita tahu pakai ini, kita lihat revenues 0,5 sampai 2%, ya. Nah, kira-kira nih perusahaannya di sini go public atau tidak, ada risiko-risiko lain atau tidak, risikonya tinggi atau tidak. Nah, di sini udahlah datanya perusahaannya tengah-tengah nih berdasarkan professional judgment kita. Resikonya ya menengah lah. Dia nggak resiko tinggi juga enggak, resiko rendah juga tidak. Kita ambil tengah-tengah. Boleh nggak? Boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita pilih angkanya berapa? Ini ya 1% untuk perhitungan apa? Perhitungan tadi untuk di sini ya. Kita ambil tengah-tengahnya, ambil 1%. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita melihat, wah ini resikonya tinggi, berarti kita harus ambilnya yang materialitasnya rendah. Berarti kita ambil yang tadi 0,5%. Itu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Ini contohnya itu ya. Nah, kemudian, nah ini contoh lagi nih. Setelah kita menentukan materialitas overall materiality, ya kita pelaksanaan nih auditor punya pertimbangan sendiri nih. Ini buat aman nih, saya sebagai auditor nih baru pertama kali nih mengaudit perusahaan perdagangan, belum pengalaman. Takutnya anggota tim saya ada salah-salah silap-silap mata, salah ngeliat nih. Buat kita resikonya agak tinggi nih sebagai auditor nih. Berarti saya bikinlah untuk ini, untuk materialitas pelaksanaannya saya ambil safety faktornya aja lah. Buat amannya saya ambil 55% dari overall materiality. Saya kalikan 55%. Jadi kalau tadi toleransi misalnya, kalau syaratnya lulus ujian tuh maksimal salahnya 4, saya bikin buat amannya, buat kita sendiri karena baru pertama kali salahnya maksimal 2 lah. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa dipahami nih? Jadi materialitas pelaksanaan, angka ini terserah kalian nanti berdasarkan pengalaman, tapi yang jelas, yang pasti adalah materialitas pelaksanaan besarnya di bawah dari materialitas keseluruhan atau overall materiality. Jadi performance materiality yang pasti nilainya pasti di bawah dari overall materiality. Makanya ini di sini 22 juta kan di bawahnya 40 juta kan. Karena buat amannya, buat pengamanan, supaya kalau ada kesalahan nggak melampaui overall materiality. Ini contoh ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau bingung nanti ini ya, sampaikan aja atau kita diskusi. Yang jelas ini saya mencoba menggambarkan proses untuk menentukan materialitas. Jadi di dalam proses ini coba bayangkan. Penting sekali kan kita memahami bisnisnya klien, ya tadi kan tipe perusahaannya apa, risikonya gimana. Terus kita juga nanti perlu menggunakan namanya professional judgment. Kan kayak gini kan tadi ambilnya 1%, kenapa nggak 0,5%, kenapa nggak 2%? Itu kan benar-benar menggunakan professional judgment pengalaman kita. Kemudian juga materialitas pelaksanaan, supaya pelaksanaan lebih aman, ya nggak melampaui overall materiality, kita juga menggunakan lagi professional judgment lagi. Jadi banyak pemanfaatan material judgment di sini. Jadi banyak sekali ini ya penggunaan material judgment. Nah ini dia. Satu lagi nih tadi, saya katakan ada namanya specific materiality. Di sini udah ketemu nih yang material-material, tapi ada beberapa hal yang nilainya kecil, kalau hitung-hitungannya itu tidak material, ya tidak material, TM ya, tapi kok tetap dimasukin sebagai untuk kita lakukan pengujian karena secara spesifik dia material. Kenapa? Bisa jadi karena diwajibkan oleh peraturan. Jadi misalnya kita ngecek nih akun apa nih misalnya. Akun pajak dibayar di muka, ya misal gitu. Loh,
akun pajak itu salah saji materialnya kemungkinan kecil, cuma di sini 30 juta. Tadi berapa overall materiality-nya? 40 juta ya tadi ya? Ya kan? Misalnya gitu. Oh, ini nggak material misalnya gitu. Ini contoh saya misalnya nggak material. Kok kita tetap memilih untuk apa namanya menggunakan sebagai akan diuji karena di sini itu diamanahkan oleh pemerintah di peraturan untuk dilakukan pengujian, berarti itu material secara karena diperintahkan oleh peraturan. Atau misalnya kita ternyata ada indikasi fraud, itu juga jadi apa namanya material. Itu yang disebut namanya specific materiality. Jadi ada hal-hal lain di luar hitung-hitungan rupiah yang istilahnya mewajibkan kita untuk melakukan pengujian atau menyebabkan pengguna laporan keuangan nanti berubah pikiran atau pengambilan keputusan ekonominya berubah karena itu. Ini ya, ini terkait materialitas. Ada pertanyaan sampai sini? Kita ini untuk perencanaan tadi kita sudah sampai di poin 4. Poin 5 nanti kita bahas di minggu depan. Nah, kita nanti yang terakhir kita akan bahas di hari ini adalah prosedur analitis. Sampai materialitas bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, berikutnya kita akan masuk ke prosedur analitis. Prosedur analitis itu kita istilahnya membandingkan data-data informasi keuangan maupun non-keuangan, kita cari hubungannya, dan dari hubungannya itu kita akan menemukan keterkaitan, memberikan indikasi ada tidaknya salah saji material. Tapi baru indikasi. Ini untuk membantu kita saja, untuk membantu kita mengindikasi apa namanya ada tidaknya salah saji material. Jadi kalau bahasanya itu mempermudah kita lah, dan kita bisa fokus pada area-area yang kira-kira rawan atau area-area yang menurut hasil prosedur analitis yang kemungkinan nih bakal ada kesalahan. Nah, prosedur analitis yang perlu kalian ketahui itu dilakukan pada 3 tahap. Ya, yang pertama tahap perencanaan yang saat ini kita bahas, kemudian tahap pelaksanaan pengujian itu juga kita lakukan, dan di akhir kita tahap tadi sebelum pelaporan, kita juga akan melakukan prosedur analitis untuk cross check. Jadi prosedur analitis kira-kira kita akan melihat data-data, dari data-data itu kita akan menentukan wajar nggak sih ini data, kayak gitu. Kalau kalian laporan keuangan, ini wajar atau enggak? Enggak wajar nih kelihatannya. Oh, udah, berarti kita fokus ke situ. Nah itu. Nah di penyelesaian juga sama. Kita udah mengaudit, kita udah ketemu salah saji, kita udah rekap. Kira-kira hasil kita udah ini nggak sih valid apa enggak sih, wajar atau tidak sih? Nah itu kita kontrolnya dengan prosedur analitis. Nah, nah prosedur analitis yang pertama kita perlu dapatkan datanya dulu. Jadi saya gambarkan ada 3 tahap ya. Data, baik data keuangan maupun non keuangan. Kemudian yang kedua, bandingkan. Dapatkan data dan cek hubungannya. Cek hubungan 2 data. Bandingkan, yang ketiga nanti evaluasi. Wajar tidak. Nah,
Cukup 3 langkah ini. Dapatkan data, cek hubungannya, bandingkan, baru evaluasi wajar atau tidak. Oke. Nah, bagaimana model-model untuk prosedur analitis? Ini saya buat yang simpel dulu ya. Prosedur analitis misalnya kalau kalian ini. Kalian misalnya mendapatkan data. Data misalnya laporan keuangan tahun ini misalnya penjualan, data sales. Tahun 2021. 100 juta. 2020. 50 juta. Nah, berarti 2021 meningkat ya, meningkat 50 juta penjualan. Rata-rata industri, ini berarti meningkatnya 100% ya, naik 100%. Rata-rata industri 2020 ke 2021 terjadi penurunan penjualan. Kira-kira kalau kalian jadi auditor, wajar atau tidak? Perusahaan ini penjualannya naik 100%, tapi umumnya yang sejenis lagi turun penjualannya. Wajar nggak? Enggak. Wajar. Nah, di sini berarti sebagai warning. Jadi berarti kita fokus nanti pengujiannya kemana? Akun-akun penjualan, ya, akun-akun mungkin di situ nanti persediaan yang kaitan dengan bau-bau penjualan ya. Berarti kan ada rawan-rawan di sini kan kita perlu cek nanti pada saat pelaksanaan. Nah, inilah gunanya prosedur analitis. Di sini tadi. Dapatkan data tadi, cek hubungannya, bandingkan evaluasi wajar atau tidak. Itu satu contoh. Contoh kedua, kalau ada data kira-kira nih, kita ada pembelian misalnya purchasing aset. Ya. Aset, mau apa namanya, kalau kalian sering perusahaan ini misalnya perusahaan beli mesin. Nah, mesin di tahun 2020. Ada 200 mesin. Kira-kira nanti di 2021 mesin kan udah beroperasi ya. Listriknya, tagihan listriknya naik atau turun? Mesinnya nambah kan berarti kan? Naik, Pak. Naik, bloknya naik. Ini ada 2 data ya. Bandingkan. Tapi ternyata kalian di 2021 menemukan beban listriknya turun. Nah, listriknya turun atau tetap lah, bahasanya tetap. Ada yang aneh nggak di sini? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau aneh itu berarti kemungkinan apa? Mesinnya nggak datang, nggak ada, atau mesinnya datang nggak dipakai. Betul kan? Ada 2 kemungkinan. Nah, itulah yang kalian uji nanti auditor, melakukan pemeriksaan fisik dari sini. Inilah yang disebut prosedur analitis. Ya. Nah, prosedur analitis contohnya macam-macam. Tidak hanya itu tadi. Yang pertama bisa juga analisis rasio. Rasio-rasio kalian dulu di akuntansi sudah dapat kan? Rasio lancar. Sudah. Ya, Sudah, Pak. macam-macam itu ya. Nah, di sini biasanya kalau rumusnya ya kalau analisis rasio kita bandingkan dengan industri sejenis. Tadi sama, kalau rasio lancarnya misalnya sekian, industri sejenis kok beda jauh dengan industri sejenis. Nah, ini berarti ada yang tidak wajar. Kita lihat rumusnya, rasio lancar itu apa? Aset lancar dibagi kewajiban lancar. Berarti kalau seperti itu, yang nggak wajar kemungkinan terkait kalau nggak asetnya misalnya di markup atau kewajibannya yang diturun-turunkan misalnya seperti itu. Kita perlu memastikan ke sana. Jadi prosedur analitis untuk mengecek kewajarannya. Kita bandingkan dengan apa? Dengan industri sejenis. Kemudian selain ini rasio sama ya macam-macam rasio nanti bisa digunakan. Tolong ini kalian baca-baca untuk rasio. Saya nggak akan jelaskan di
waktu ini kan ternyata nggak cukup nanti kalau jelaskan semua, tapi kalian baca di sini nanti di bukunya Arens ada, termasuk juga possible misstatement. Tolong nanti dari masing-masing rasio kemungkinan salah sajinya apa itu kalian perhatikan. Jadi kalau ada rasio yang dibandingkan dengan industri sejenis tidak wajar, atau dibandingkan rasio tahun ini dengan tahun sebelumnya perubahannya dirasa tidak wajar, berarti ada kemungkinan salah saji pada akun-akun yang terkait. Itu terkait rasio. Yang kedua, bisa saja pengujiannya dilakukan pada ini, common size statement. Jadi kita bagi misalnya untuk neraca ya, komponen-komponen yang ada dibagi terhadap total aset, misalnya seperti itu. Kemudian kita bandingkan dengan antar tahun. Atau misalnya di sini ada penjualan di laporan laba rugi, bisa juga sales-nya dibandingkan dengan total pendapatan, misalnya seperti itu. Misalnya sales-nya 100 juta, total pendapatannya 1 miliar, berarti 100 juta dibagi 1 miliar berapa nanti perbandingannya, atau sebaliknya gitu. Ini contoh saja angka, tapi yang jelas nanti kita mau melihat perbandingan per tahunnya itu. Misalnya angka-angka ini ya, 100, 100, 100, ini oke, wajar, misalnya gitu. Ini kenaikannya, ini turun, ini ada perubahan, tapi angkanya masih wajar. Gross profit-nya, oke, sekali masih wajar. Tapi kita lihat nanti, kalau sales-nya tetap, COGS-nya turun, profit-nya logikanya naik atau turun? Ini sesuai ya, hitungannya sesuai, masih ini sesuai. Terus operating-nya, nah ini dia. Misalnya gini. Ini tetap ininya naik. Administrasinya naik. Profitnya nah ini kayak gini, misalnya gini. Kenapa operatingnya naik? Kenapa administrasinya naik? Naiknya cukup signifikan gitu. Nah ini kita pertanyakan, misalnya seperti itu. Jadi common size statement itu kita melihat ada nggak kewajaran, tapi bukan berarti salah ya. Kalau ada yang tidak wajar itu untuk kita pertanyakan atau kita gali lebih fokus ke sana. Belum tentu salah. Belum tentu salah. Tapi bisa jadi kemungkinan besar ada salah saji di sana. Kemudian laporan tren, ini sama ya. Tren ini per tahun perubahannya seperti apa di sini. Dibandingkan antar tahun. Fluktuasi signifikan, analisis arus kas, ini juga sama. Bisa digunakan sebagai untuk prosedur analitis. Dan selain itu juga bisa jadi prosedur analitis dilakukan spesifik atas akun-akun tertentu tadi. Logika-logika tadi misalnya, kalau kita membeli aset, kita akan menambah operating biaya operasinya akan meningkat seiring dengan adanya aset tersebut. Baik karena pemeliharaan, ataupun karena bahan bakar, ataupun penggunaan listrik. Misalnya. Kalau enggak, itu ada sesuatu yang menjadi alert atau kewaspadaan kita. Jadi ini ya, ujungnya tes analitis untuk melihat adanya yang tidak biasa, perubahan yang tidak biasa, dan peningkatan resiko salah saji yang perlu perhatian lebih lanjut. Jadi untuk membantu kita fokus pada area-area tertentu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi masih ada utang kita ini ya, nanti untuk identifikasi dan analisa risiko dan pengendalian internal. Itu saya akan bahas di pertemuan berikut. Oke. Belum ada pertanyaan? Cukup, kelihatannya perlu diendapkan dulu ya, biar nggak terlalu panas. Ya, Pak. Ya,
Ini silakan kalian endapkan dulu, nanti dipelajari. Yang jelas tolong dipahami terkait konsepnya, terutama tadi materialitas, yang sangat penting sekali materialitas. Itu konsep mendasarnya di situ, dan ini sangat menentukan nanti keberhasilan audit itu di penentukan materialitas. Kalau bahasanya kita masang saringannya, saringan besar atau kecil. Kalau saringannya terlalu besar, maka yang lolos akan banyak. Ya, kira-kira itu. Makanya penting sekali materialitas. Dan untuk menentukan materialitas perlu adanya pemahaman industri dan klien kita. Kaitannya ke sana. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurang jelas, silakan nanti kalian tanyakan atau nanti di pertemuan berikutnya kita diskusikan. Nggak apa-apa, nanti kita ulas sedikit kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.